Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ternyata ya, bahwa si mantan napi keluar-keluar luar biasa begitu ya. Ketika debat kemarin begitu ya, seolah-olah merasa ya dirinya paling benar begitu ya. Tetapi melihat dari realitas bahwa apakah seseorang yang nonton film bokep dan sebagainya begitu kan dianggap sebagai pemimpin yang soleh begitu. Ini kan banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Jadi dengan adanya politik seperti ini apapun dia lakukan begitu ya. Kok bisa begitu ya? Padahal publik tidak bisa dibodohi dengan berbagai hal. Tapi ada salah satu yang menarik di sini di akhir ini semua begitu ya. Gara-gara ini Roma Hurmuzi dilaporkan ya atau dipolisikan Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa. Ya, ada apa begitu kan? Katanya terkait dengan adanya ya uang ya sebesar 35 miliar. Katanya begitu ya. Apakah ini terkait dengan cek bodong yang selama ini beredar begitu ya? Wallahu a'lam. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Banyak pro dan kontra ya terkait dengan ini gara-gara Roma Hurmuzi ya dipolisikan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa ya. Tahu sendiri Erwin Aksa kemarin ya berbincang-bincang terkait dengan di Pilkada 2017 ya. Ya dengan Pak Sandi juga di situ begitu ya ini. Mantan napi korupsi menuduh orang penipu ya. Kurang kocak apa 62 ini? Yes. Ini banyak sekali begitu ya. Mantan koruptor yang sudah terbukti dan divonis pengadilan dikasih panggung, kurang cocok ya, kurang kocak apalagi 62. Betul begitu ya. Seorang mantan napi dikasih panggung apapun, masyarakat tidak akan pernah percaya. Karena hari ini ya sudah membuktikan masyarakat bahwa kecerdasan luar biasa begitu ya. Walaupun diiming-iming apapun mau calon lagi berbagai hal begitu kan ya, insya Allah tidak pernah terpilih begitu karena mantan napi, mantan koruptor. Bayangkan yang namanya mantan koruptor, korupsi, kekerasan itu adalah musuh kita bersama. Jangan dikasih panggung begitu kan, begitu logikanya begitu ya. Bahkan ya siapa sih Erwin Aksa? Oh ternyata keponakan JK, pantesan bandar juga. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kemarin bilang merasa dijebak korupsi, sekarang bilang ditipu ya. Sudah terbukti menjadi napi korupsi, masih terasa nggak salah. Semoga nanti bisa untuk ya kandang lagi supaya bisa lebih lama introspeksi. Siapa yang menjebak? Bayangkan kalau sudah nyatanya korupsi, ngapain kita masih melihat bahwa seolah-olah membolak-balik seperti itu begitu ya. Padahal ya dengan adanya pengadilan ya, pertemuan pengadilan dan sebagainya, KPK tidak mungkin menangkap atau meng-OTT seseorang kalau tanpa ada dua alat bukti kan, begitu logika kita begitu kan ya. Padahal mantan napi koruptor ini lagi ngacor-ngacornya diundang sana sini, tersandung juga tuh mulutnya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ujalah, jangan berkuar-kuar bahwa yang namanya mantan napi siapapun ya, walaupun dia pakai surban sampai kapanpun tidak akan pernah percaya karena masyarakat sudah tahu siapa mereka. Uang rakyat begitu di situ begitu ya. Ini berkaitan langsung begitu kan. Makin seru nih politik, proses hukum jalan terus. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Nah, ini menjadi salah satu tontonan menarik menjelang Pilpres di 2024 ya. Peraturannya ya adu gengsi tentang mana yang benar dan selevel. Kalau selevel biasanya akan berlanjut kasusnya sampai ada salah satu kiok secara hukum. Dalam artian bahwa ya ngapain sih orang-orang seperti ini masih percaya terkait dengan itu begitu, apalagi mantan napi kan, begitu logika kita begitu. Bahkan banyak sekali muncul spekulasi bahwa di era hari ini ya yang namanya korupsi wah luar biasa begitu, ngapain masih percaya seperti itu begitu ya. Dalam artian wah biarkan, karena memang pada hakikatnya orang-orang seperti ini sudah tidak bisa dipercaya lagi begitu. Ya, mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, gara-gara ini Roma Hurmuzi dipolisikan Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa ya, katanya terkait dengan dugaan ya masalah uang 35 miliar ya. Sekarang apa sih tanggapan dari Roma Hurmuzi? Katanya ya ditipu dan sebagainya begitu.
Dikutip dari tv1news.com ya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang mempolisikan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi atau alias Romi ya. Erwin menjelaskan ya hal ini karena mantan Ketua Umum P3 itu menyebutkan Erwin Aksa sebagai penipu ikhwal Pilkada Sulawesi Selatan 2018. Wah, ini kan sudah jauh 18, 19, 20 sekitar 5 tahun begitu ya. Jadi kenapa kok bisa muncul sekarang begitu? Ada apa begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Roma Hurmuzi memang benar bahwa ya dengan adanya tindak pidana korupsi sudah jadi mantan napi begitu ya, sudah ada vonis ya pengadilan ya dari ini bahwa Roma Hurmuzi ternyata di OTT di situ begitu. Artinya apa? Ngapain masih mempercaya maling seperti itu kan begitu logika kita begitu. Tetapi ada yang dari terbaru dari si Erwin Aksa ini akan melaporkan si Romi terkait dengan penipuan katanya begitu ya. Karena saya melihat ucapan ini mencemarkan nama baik saya ya, saya lapor ke polisi, ucap Arwin ya, dikutip dari YouTube Total Politik ya. Berdasarkan sebuah dokumen yang diterima oleh tv1news.com, laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP 90 ya. Romi dilaporkan dengan pasal 45 ya 2019 ya nomor 19 ya tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE begitu ya. Bahkan Erwin mengatakan tuduhan Roma Hurmuzi terhadap dirinya itu dianggap merugikan. Salah satunya karena bisa tidak dipercaya oleh banker ya. Pasti ya kan banker saya ini tanya saya dong, kan saya dipercaya sama bank. Jangan sampai dipikir saya tukang tipu nih. Mereka nanya kok nggak begini, bisa-bisa kredit saya di stop kan jelasnya. Ini banyak sekali pro dan kontra terkait dengan mungkin adanya uang itu begitu kan ya. Tetapi melihat dari peristiwa ini bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi begitu kan. Kalau memang terkait dengan adanya uang, siapa sih sebenarnya begitu ya ini. Bahkan diketahui Roma Hurmuzi mengklaim bahwa dirinya telah ditipu oleh Erwin soal Pilkada Sulawesi Selatan 2018 ya. Menurutnya dia diminta Erwin untuk merekomendasikan pasangan Arifin Nokmang ya, Tanri Bali lama disertai perjanjian. Romi kemudian menyetujui itu dan dua mengaku sudah menerima cek dari Erwin. Namun cek itu diduga bodong karena dananya tidak cair sampai sekarang ya. Ya, dan itu tidak pernah ada uang cair ya. Ceknya ada tapi bodong, ujar Romi di kanal YouTube-nya. Nah, inilah yang kemudian menjadi katanya merugikan si Erwin begitu kan. Apakah benar atau tidak begitu? Atas inilah mantan napi korupsi kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama ini menuduh Erwin penipu ya. Jadi ya tipu menipu tuh dalam politik, jangan-jangan politik artinya memang menipu, pungkas Romi. Inilah yang kemudian menjadi trending hari ini begitu kan ya, dilaporkan begitu. Kalau memang dia benar ya terkait dengan adanya uang katanya 35 miliar dan sebagainya, ya bisa saja terjadi kepada siapapun begitu kan. Dalam artian bahwa ya kalau memang dia memberikan si Erwin uang sebesar itu ya mengapa masih dicap sebagai ditipu dan sebagainya begitu kan ya. Inilah yang kemudian kalau memang benar ya ini akan kena jebakan si akan masuk penjara lagi si Romi ini begitu ya kalau memang itu benar begitu. Tapi kalau tidak benar ya bisa saja apa yang disampaikan Roma Hurmuzi itu benar begitu ya. Jadi artinya kita melihat bahwa arahnya sekarang itu tambah memanas begitu ya dari narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu. Tetapi narasi yang dibangun Roma Hurmuzi walaupun itu benar misalnya, orang tidak akan percaya itu karena yang namanya mantan napi itu adalah sudah citranya sudah turun. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.